Oke, sekarang akan sedikit kita lihat bagaimana bentuk, tadi kan formatnya ya, formatnya seperti apa. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk dari laporan praktikum. Ini contoh laporan praktikum analisis aspek biologi ikan nila. Jadi nanti kalau misalkan minggu depannya ganti ikan lele, misalkan ikan selar, ikan belanak, atau ikan apa, bikin lagi laporannya. Analisis aspek biologi ikan selar. Terus misalkan ikan belanak, analisis aspek biologi ikan belanak, dan seterusnya. Ini seperti format yang telah disampaikan. Cover, gambar pengesahan sama persis dengan format yang tadi sudah dijelaskan. Bedanya ini sudah terisi uraiannya dan lain sebagainya, latar belakangnya dan seterusnya. Agak ribet emang kalau bioper ini untuk laporan dan perhitungannya. Ini dokumentasinya, morfologinya. Ini berarti ada pada bab 1. Ini semua literatur yang teman-teman dapat baik pada jurnal, buku, ataupun karya ilmiah lainnya yang nanti dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Saya bacakan sedikit ya, misalkan soal rasio kelamin. Jadi nilai rasio kelamin merupakan perbandingan jumlah ikan jantan dengan jumlah ikan betina dalam suatu populasi. Perbandingannya 1:1 merupakan kondisi ideal untuk mempertahankan spesies. Jadi nanti dari misalkan 60 ekor yang dibedah, sebenarnya mah dalam video tidak akan 60 ekor atau 80 ekor, hanya beberapa yang mewakili. Nanti data-data lainnya untuk melengkapi, tim asisten akan memberikan dalam bentuk tabel. Jadi untuk melengkapi angka-angka yang lain, dari situ diperolehnya dari tabel yang diberikan. HSI, metode yang digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam hati secara kuantitatif. Indeks hematotrophic index merupakan rasio antara berat hati dengan berat tubuh ikan. Nilai hati merupakan status energi cadangan pada hewan. Pada lingkungan buruk, ikan biasanya memiliki hati kecil dengan kehilangan energi cadangan pada dan lain sebagainya. Jadi HSI itu perbandingan antara hati dan ikan. Hati ini itu merupakan salah satu organ pada ikan yang memiliki kontribusi terhadap diameter telur dan proses kematangan telur, ovum, atau lebih kita kenal dengan oogenesis. Jadi hati ini juga fungsinya banyak ya sebenarnya pada ikan itu, cuman dalam kegiatan biologi perikanan kita akan melihatnya ke faktor reproduksi si ikan. Fekunditas, diameter telur, tingkat kematangan telur, kebiasaan makan, indeks bagian terbesar, dan lain sebagainya. Nanti kan di sini tercantum rumus-rumus. Coba kita lihat kebiasaan makannya, balik lagi tadi ke atas. Pengelompokan ikan berdasarkan makan, dan ikan pemakan plankton, pemakan tanaman, pemakan dasar, pemakan detritus, ikan buas, dan ikan pemakan campuran. Jadi dari bentuk mulutnya kita bisa tahu bagaimana cara dia makan, kita bisa menebak jenis makanannya. Dari situ juga sebenarnya kita bisa melihat sebarannya sama dia ada di level berapa di trofik. Belum lagi nanti kita akan mengukur panjang usus dan juga isi dari organ pencernaannya. Jadi kalau ikan karnivor itu biasanya panjang ususnya itu lebih pendek dari panjang tubuhnya ikan karnivor. Terus biasanya dia itu punya semacam lambung tidak sempurna selain dari usus. Kalau ikan herbivor, ususnya biasanya panjang, berkali-kali panjang tubuh si ikan.
2 kali, 1,5 kali, ada yang sampai 4 kali, 8 kali, dan seterusnya. Itu pengaruhnya pada kemampuan cerna, cara mencerna. Ini bahan dan metode, tempat waktu, alat bahan, prosedur analisis reproduksi, ini semuanya sudah dijelaskan tadi. Ini saya hanya memberi contoh yang telah terisi agar mungkin mempermudah nanti bayangan dalam mengerjakan laporan akhirnya. Indeks bagian terbesar, indeks of electivity, tingkat trofiknya, analisis data hubungan panjang bobot, analisis data rasio kelamin, dan seterusnya. Nah, hasil dan pembahasan tadi yang seperti disebutkan akan ada berbagai macam jenis grafik, dari panjang, dari bobot, terus dari nanti rasio panjang beratnya. Ini hasil regresi, berarti ya hasil regresi dari yang tadi data panjang dan data bobot. Terus faktor kondisi, terus rasio kelamin, terus TKG jantan, terus TKG betina, terus indeks kematangan gonad, hemasomatic index HSI, terus diameter telur, tingkat kematangan telur, kebiasaan makan, indeks bagian terbesar, kesimpulan dan saran, pustakanya dimasukin semua. Jadi apa yang tercantum pada laporan kegiatan praktikum, baik pernyataan, rumus, cara perhitungan, pasti ada sumbernya, itu dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Ya, kayak ini, Fendi, metode biologi perikanan Bogor, Yayasan Pustaka Nusantara, terus apalagi nih, Hedi, hormon tumbuhan, Raja Wali, Jakarta, dan seterusnya. Lampirannya, ya, dokumentasi alat dan bahan. Alat bahannya tentu saja sudah terjelaskan tadi di bab 3 kalau nggak salah. Terus ini prosedur alirnya, ini datanya yang diukur dalam kegiatan praktikum, yang diukur dan kemudian nanti diolah, nanti juga sama. Dan ini perhitungan distribusi panjang yang tercatat pada logbook teman-teman. Ya, kalau contoh yang ini sepertinya tercatat pada laporan sementara, tapi yang nanti dilampirkan di laporan akhir yang ada pada logbook. Yang ada pada logbook dilampirkan di sini. Nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, nilai maksimum dikurang nilai minimum, berarti kita dapat 196. Nanti dihitung jumlah kelasnya berapa, kita dapat angka 8. Jadi panjang kelasnya range dibagi jumlah kelas. Range-nya itu kan 196 tadi ya. Terus ada 8 jumlah kelas. Kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3, kelas ke-4, kelas ke-5, kelas ke-6, kelas ke-7, kelas 8. Terus kita masukin 38 sampai 68, terus 63 sampai dengan berapa? 87 ini. 28 sampai 62 ini selisihnya itu berapa? Kurang lebih 25. Ya, jadi ini yang panjang kelasnya. 25, 25, ada 8 kelas, nanti dimasukin nilai rata-ratanya sama jumlah ekornya ada berapa, terus persentasinya. Ya, bayangkan ya. Perhitungan distribusi panjang. Dari panjang yang mana? Nah, dari panjang yang ini nih. Ada berapa data nih? Dari panjang yang ini. Perhitungan yang tadi dari data panjang yang ini, yang dari sekian banyak ikan. Dari berapa? Dari 280
8 ikan. Nanti ada nilai maksimumnya sama ada nilai minimumnya. Terus perhitungan distribusi bobotnya sama seperti tadi, ada nilai minimumnya, ada nilai maksimumnya, terus nanti range-nya berapa, tinggal dikurang, terus nanti dicari jumlah kelasnya, ada 8 kelas lagi, terus panjang kelasnya berapa, ini sekitar 25,14, jadi ada 8 kelas, terus interval bobotnya dari yang paling rendah 1,36 sampai 26,49, terus berapa rata-rata bobotnya, terus jumlah ekornya berapa, terus persentasenya ada berapa. Nanti ini juga sama dari yang atas ini, sama dari yang atas ini. Ya, jadi yang dilampirkan pada laporan akhir itu cukup yang tercatat pada logbook. Perhitungan distribusi bobot. Terus perhitungan regresi hubungan panjang bobot. Ini hubungan panjang berat ini teh sebenarnya lebih mudah dikerjakan di Excel. Kalau di Excel mah tinggal masukin rumus, gue langsung gitu. Jadi nanti diketahui ada angka-angkanya L, sigma log L 401,56, sigma log W 201,4,91. Terus perhitungan nilai log A-nya, intercept-nya, nanti ketemu angka berapa ini, 4,54, jadi nilai log A pada data di atas adalah sekian. Oke, perhitungan nilai B-nya, perhitungan nilai R-nya, dan seterusnya. Nanti ini ada satu video lagi terakhir untuk tata cara pengukuran dan perhitungannya, tata cara perhitungan dan pengukurannya. Jadi setelah nanti video kegiatan praktikumnya keluar, teman-teman bisa langsung mengerjakan pada logbooknya masing-masing. Ini data analisis dan pengukuran bobot tubuh, jenis kelamin, jantan, betina, TKG, bobot gonad, IKG, bobot hati, HSI, fekunitas butur, diameter, TKT, dan lain sebagainya. Ini berarti ikan 1, ikan 2, ikan 3, ikan 4, ikan 5, ikan 6, ikan 7, ikan 8, ikan 9, dan seterusnya. Ini data diperoleh dari semua kelompok yang melakukan kegiatan praktikum biologi perikanan. Nah, ini uji C-kuadrat untuk rasio kelamin ikan. Nah, ini yang tercatat pada logbook. Ini yang tercatat pada logbook. Ini untuk perhitungan distribusi TKG-nya. Perhitungan distribusi TKG-nya. Data ini untuk data kebiasaan makannya. Ini untuk ikan 1, ikan 2, ikan 3, ikan 4, ikan 5, dan seterusnya. Oke, untuk perhitungan tingkat trofik ini ya, semua yang tercatat pada logbook praktikum. Mungkin contoh laporan praktikum ini memberikan lagi sedikit gambaran dalam pengerjaan laporannya seperti apa. Untuk lebih memperjelas cara pengerjaannya, akan saya buatkan video khusus tata cara pengerjaan dan pengukuran dalam kegiatan praktikum biologi perikanan. Nanti kalau misalkan masih kurang jelas, akan saya buatkan simulasi perhitungannya. Ya, kalau misalkan tata caranya masih kurang jelas, akan dibuatkan video simulasi pengerjaannya dan pengolahannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita masuk lagi pada video selanjutnya.